لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian jamaah salat maghrib Masjid Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada kesempatan bahagia ini tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah kita kembali bertemu salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla untuk kita bersama-sama jamaah sekalian mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkaitan dengan akhlak. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Inna sungguhnya min athqali waznil abdi yaumal qiyamah al-husnul khuluq." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di antara yang paling berat timbangan kebaikan seorang hamba di hari kiamat adalah akhlak yang terpuji. Allahumma ya Allah, kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi, kama hasanta khalaqana fa ahsin khuluqana. Allah, sebagaimana engkau telah memperindah untuk rupa kami, maka terbagus pula akhlak kami. Amin ya rabbal alamin. Yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita membaca bab 174 sampai bab 174, bab irham man fil ard, bab berkasih sayanglah kepada yang ada di bumi. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, man dalam bahasa Arab sifatnya umum. Hanya nanti hadis yang kedua dalam bab ini termasuk juga berkasih sayang kepada hewan. Kasih sayang kemana? Ke hewan. Ini merupakan akhlak Islam yang sekali lagi akan meruntuhkan stigma negatif bahwa agama Islam dan pelakunya atau pemeluknya adalah agama yang keras, agama yang kasar, agama yang teroris. Padahal ketika mereka membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca dari literatur langsung, bukan dari ucapan orang lain, sekali dia akan mendapatkan bahwa agama Islam adalah agama yang menebarkan kasih sayang. Termasuk bab irham man fil ard, tebarkanlah kasih sayang kepada penghuni bumi. Sekali lagi lafaznya umum, tidak hanya kepada manusia yang ada di bumi, baik dari tumbuhan ataupun hewan dan yang lain. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Hafiz Ibnu Umar
dari Hafiz Ibnu Umar. Dan hadis yang sebelumnya dari gurunya Hajjaj Ibnu Minhal. Kalau hadis yang kedua ini atau hadis di bab yang selanjutnya Hafiz bin Umar, walaupun lafadznya sama. Dan ini di antara kecerdasan Imam Bukhari. Walaupun lafadznya sama jamaah, tapi beliau meriwayatkan dari gurunya yang beda, dari jalan yang lain. Dan para ulama menyebutkan setiap seorang ulama hadis menyebutkan satu jalan, maka itu dihitung satu hadis. Berarti tidak menjadi sebuah pengulangan karena diriwayatkan dari jalur yang berbeda. Dan Imam Bukhari rahimahullah taala gurunya ribuan jamaah. Gurunya ribuan. Hadis yang sebelumnya dari gurunya Hajjaj bin Minhal, kalau sekarang Hafiz bin Umar. Dan kedua-duanya adalah orang yang thiqah. Dari Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bistam, itu Amir Mu'minin fil hadits. Berapa lagi ditanya tentang kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Nah, ana sampai ke jamaah Syu'bah Ibn al-Hajjaj pernah mencari satu hadis dan ingin mengetahui tentang kesahihannya sampai berjalan hampir 3 bulan lamanya. Satu hadis ya. Ingin meng-cross check salah satu hadis, ternyata jamaah belum tahu syekhnya itu baik lagi kepada syekh yang tinggal di dekat rumahnya. Ya. Beliau ke arah Mesir, kemudian ke arah Khurasan, dan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, balik lagi ke daerah beliau Kufah. Ternyata celaknya ada sampai ada yang datang kepada dia meriwayatkan hadis ini, ditampar jamaah. Ente ngomong seenaknya. Adalah Pak Abu Ishaq As-Sabi'i meriwayatkannya dari jalur yang semuanya adalah para du'afa. Dan antum mengatakan seperti ini tidak seperti zaman sekarang pakai pesawat jamaah, enggak, berjalan. Kadang memakai minasang tunggangan, hanya satu hadis. Tapi sekarang siapa yang tidak kenal dari Syu'bah Ibn Hajjaj Abu Bistam, yang namanya sangat harum di kalangan para ulama, apalagi para penuntut ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdul Malik ibn Umair, ini gurunya, dari Qabisah ibn Jabir, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang sebelumnya semuanya berporos kepada Syu'bah ya. Karena Abdul Malik di sini Abdul Malik bin Umair dan juga Qabisah bin Jabir. Yang membedakan Abdul Malik mengatakan sami itu. Kalau di riwayat yang kedua an. Apa bedanya jemaah sami itu dengan an? Kita sedikit mempelajari ilmu hadis. Sekali lagi, dalam belajar perlu adanya namanya apa? Taraqi. Harus adanya peningkatan. Kalau seorang rawi mengatakan an, ini bisa dijadikan sebagai sangkaan dia seorang yang tadlis. Dia seorang yang sedikit menipu, bukan membohongi, tidak sedikit menipu. Karena bisa jadi dia mendengarkan sebuah riwayat yang dia tidak dengar langsung dari syekhnya, walaupun dia sering meriwayatkan dari syekh, tapi dia ambil dari temannya misalnya. Namun dia ketika meriwayatkan langsung an Qabisah, padahal bisa jadi Abdul Malik, ini contoh saja, Abdul Malik mengambilnya dari temannya, tapi dalam hadis yang lain atau dalam jalan yang lain Abdul Malik mengatakan sami'tu, aku mendengar. Berarti benar-benar langsung dari gurunya langsung, yaitu Qabisah ibn Jabir. An Umar, dari Umar, siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, seorang Khalifatul Rasyid yang kita ketahui jamaah sekalian,
Umar bin Khattab dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Umar adalah sahabat yang paling terbelakang masuk Islam. Surga coba. Tapi ketika memiliki semangat, memiliki keimanan, memiliki keteguhan, hingga Umar membalap semuanya, tapi tidak bisa membalap siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan la yurham man la yarham. Umar bin Khattab mengatakan tidak akan dikasihi orang yang tidak mengasihi. Dan ketika riwayatan athar ini berarti asalnya adalah mauquf, hanya sampai kepada siapa? Umar. Dan tapi lafaz ini itu telah diriwayatkan oleh Nabi SAW dalam jalur yang lain. Itu diantaranya hadis irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kalau Umar mengatakan la yurham man la yarham, tidak akan dikasihi orang yang tidak mengasihi. Bagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya al jazau min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang ingin dikasihi maka hendaknya dia mengasihi. Dan sebaliknya ini adalah sebuah peringatan, siapa yang tidak mau mengasihi maka bisa jadi dia tidak layak dikasihi. Dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, agama Islam menebarkan kasih sayang, menebarkan kelemah lembutan, mendahulukan kasih sayang. Makanya selalu diingatkan, siapa yang ingin dikasihi maka hendaknya dia mengasihi. Siapa yang ingin diberikan kasih sayang maka hendaknya dia menebarkan kasih sayang. Wala yughfaru liman la yaghfir, dan jangan atau tidak akan diampuni orang yang tidak pernah mengampuni. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saat mendengar Abu Bakar tidak mau lagi memberikan kepada siapa? Mistah, kerabat dari Abu Bakar, nafkah, karena telah menyebarkan berita kebohongan akan Aisyah radhiyallahu taala anha, anaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Abu Bakar, ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, apakah engkau tidak senang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirimu? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menawarkan, wahai Abu Bakar, kalau engkau memaafkan Mistah maka aku akan mengampuni. Akhirnya Abu Bakar tidak jadi memutus nafkah untuk Mistah. Maka jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alangkah butuhnya kita dengan pengampunan Allah. Kalau seandainya kita ingin diampuni, maka ampunkan manusia jamaah. Sudah, biarkan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Bahkan kita ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Biarkan jamaah orang memberikan kepada kita keburukan, mengantarkan kepada kita sebuah mudarat, ampuni mereka. Berikanlah pengampunan, berikanlah kemaafan. Dan kita tidak mengharapkan balasan dari mereka. Manusia, mereka hanya pintar menerima, tapi sulit dari mereka memberi. Maka jangan pernah kita mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita berikan dan kita minta harapannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ampuni mereka, kita maafkan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan manusia, mengampuni dosa-dosa kita. Wala yutabu ala man la yatub,
dan bisa jadi seorang tidak diterima taubatnya ketika dia tidak mau menerima taubat dari orang lain. Minta maaf, berikanlah ampunan. Apalagi kalau dia yang membuat keburukan kepada kita meminta ampunan, dia sudah bertaubat, tidak akan mengulanginya lagi, maka berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar, taubat yang suci. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hendaknya seorang menjaga dirinya agar orang-orang juga akan menjaga kehormatannya. Jangan sampai wala yuwaqqa, dia tidak mau menjaga kehormatannya. Dia datang ke tempat-tempat maksiat walaupun dia tidak bermaksiat, atau berteman dengan orang-orang yang gemar bermaksiat. Dia tidak mau menjaga kehormatan. Enggak bisa jadi manusia tidak mau menghormatinya. Tidak mau menganggapnya adalah orang yang baik karena dia tidak bisa menjaga dirinya dari keburukan. Dan semuanya berporos dalam kaidah apa jemaah? Al-jaza'u min jinsil amal. Nah, hadisnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut pada hadis 373. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim qala hadatsana Ziyad ibn Mikhraq an Muawiyah ibn Qurrah an abihi qala qala rajulun ya Rasulullah inni la adbahu syah fa arhamuha aw qala inni la arhamu sya'an adbahaha qala wasyatu in rahimtaha rahimakallah wasyatu in rahimtaha rahimakallah dzakarahu marratain. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Musaddad ibn Musarhad. Ini adalah guru Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang beliau meriwayatkan juga dalam kitab sahihnya. Beliau seorang thiqah, Ismail ibn Ibrahim ini Ibnu Ulayyah. Dia juga seorang yang thiqah. Hadatsana Ziyad ibn Mikhraq. Ziyad ibn Mikhraq juga adalah seorang yang thiqah. An Muawiyah ibn Qurrah. Muawiyah bin Qurrah adalah seorang tabi'in. Dinukilkan dari Syekh Anis Tahir hafizallahu taala di antara biografi Muawiyah bin Qurrah jemaah sekalian disebutkan kana bakka'an bil laili bassaman fin nahar. Muawiyah bin Qurrah ketika di malam hari dia seorang yang cengeng-cengeng. Tapi ketika di pagi hari beliau seorang yang paling banyak senyumnya kepada manusia. Sallallahu jamaah. Dia menebarkan senyuman, menebarkan kasih sayang kepada siapa? Kepada manusia. Namun di malam hari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis. Takut akan adab Allah Subhanahu wa taala, takut akan neraka. Nah, ini sangat langka zaman sekarang. Yang di pagi hari terlihat sering tertawa seperti tidak ada masalah, padahal di malam hari masya Allah dia sangat takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Dari Qurrah adalah salah seorang sahabat yang mulia, Qurrah ibn Iyas al-Muzani. Dari ayahnya Qurrah ibn Iyas, dia bukan seorang sahabat tapi Muawiyah bin Qurrah itu dia seorang tabi'in. Adapun ayahnya seorang sahabat, ya Qurrah bin Iyas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, berkata bahwasanya ada seorang yang berkata kepada Nabi SAW, "Innila adbahu syah." Sungguhnya aku menyembelih seekor kambing. Fa arhamuha. Aku sangat menyayanginya, berkasih sayang dengannya. Di antaranya dengan cara apa jemaah?
pisaunya ditajamkan hingga tidak menyiksa. Dan juga bentuk kasih sayangnya kepada seekor kambing saat ingin disembelih, ditenangkan terlebih dahulu jamnya. Kemudian tidak diperlihatkan ketika saudara-saudaranya disembelih. Ini bentuk dari kasih sayang. Au qala, atau orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inilah arhamu syah an azbahaha. Aku sangat menyayangi seekor kambing hingga aku tidak mampu menyembelih. Karena kasih sayangnya, karena kelembutan yang ada dalam hatinya. Apa kata Nabi SAW? Ya, kau dengarkan jamaah sekalian, hadis yang agung, hadisnya sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, "Wasya in rahimtaha." Seekor kambing ketika engkau mengasihinya, rahimakallah, Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi. Seekor kambing yang antum makan paling tidak sekali setahun di mana? Di saat Idul Adha atau beberapa kesempatan yang lain. Kalau seseorang memberikan kasih sayang kepada seekor kambing, Allah mengasihi. Bahkan Nabi SAW mengatakannya marratain, 2 kali dalam rangka menegaskan, wasya in rahim taha rahimakallah. Seekor kambing jika engkau mengasihinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi. Fa barukum binas. Kambing saja kalau seorang memberikan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengasihinya, apalagi seorang mengasihi saudaranya yang lain. Memberikan kebaikan, memaafkan, membantu. Tentu lebih besar kesempatannya untuk diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh alangkah butuhnya kita dengan apa jamaah? Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan dari riwayatnya Al-Imam Tabrani dalam kitab Mujamul Kabir. Bahkan bukan seekor kambing. Kata Nabi SAW, man rahima walau dhabihata usfur. Siapa yang mengasihi walaupun dia menyembelih usfur. Apa itu usfur jemaah? Burung emprit. Burung apa? Emprit, ingat sih? Rahimahullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mengasihinya di hari kiamat. Ya mas sekalian, yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhlak mengasihi merupakan akhlak yang sangat mulia, yang seharusnya menghiasi setiap hati manusia, terutama setiap hati seorang muslim, terlebih lagi siapa jemaah? Ahlu sunnah, yang mereka yang paling mengetahui tentang kebenaran. Kata Syekhul Islam Taimiyah, ahlu sunnah a'lamuhum bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah adalah seorang yang paling mengetahui kebenaran dan juga yang paling mengasihi manusia. Maka sepatutnya jamaah, seorang yang sudah mengenal sunnah, seorang yang telah membaca Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, praktekkan sunnah, maka dia adalah orang yang paling rahmah, paling berkasih sayang, paling menebarkan senyuman, paling menebarkan kemaafan. Bukan justru orang yang paling keras, paling kasar, hingga sering menghardik, hingga sering menempelkan atau memberikan gelar-gelar yang buruk, bid'ah dan semacam, tanpa menggunakan aturan-aturan
atau menghajar misalnya, sebagaimana nanti akan ada pembahasan tentang hajar. Kalau seandainya sesuai koridor syariat maka dibolehkan. Tapi pada asalnya seorang ahlu sunnah adalah manusia yang paling mendapatkan kasih sayang kepada manusia. Karena siapa? Rasulullah SAW yang mengajarkannya kepada kita semua. Dan memotivasi seorang bahkan kepada binatang, jika engkau ingin mendapatkan kasih sayang maka kasihinilah mereka. Ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita tanamkan dalam hati kita tentang kasih sayang terhadap seluruh makhluk, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada kita. Dari hadis ini jamaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran motivasi seorang untuk tidak berlaku kasar atau berlaku bengis kepada hewan. Kalau seandainya antum lihat ada orang-orang kafir yang memberikan minuman misalnya atau menyelamatkan binatang-binatang, sungguh mereka telah tertinggal. Karena agama kita telah mengajarkan, agama kita telah memotivasi. Maka seharusnya kita yang lebih lebih menampilkan, mempraktekkan kasih sayang kepada seluruh penjuru dunia, hingga mereka akhirnya sadar bahwa agama Islam bukan agama teroris, agama Islam bukan agama yang keras, agama Islam bukan agama yang haus darah, tidak. Tapi agama Islam adalah agama yang mengutamakan kasih sayang lebih daripada gambaran orang-orang kafir yang katakan seperti Buddha, katanya mereka tidak mau makan daging, tapi ketika berhadapan dengan musuh mereka mencincang, mereka membabi buta ketika menghancurkan musuh. Ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran juga dari athar ini, ar-ruju' ila ahli ilm fil muamalat wa sulukiyat litaqwimi wa tawjih. Hendaknya seorang itu meminta pendapat kepada ahlul ilm, kepada para ulama di dalam permasalahan kehidupan mereka, dan juga yang berkaitan dengan apa? Adab, berkaitan dengan pergaulan. Sebagaimana seorang sahabat ini datang kepada Nabi SAW mengadukan bahwasanya dirinya tidak berani atau karena kasih sayangnya tidak mampu menyembelih seekor kambing. Dan Nabi SAW memberikan sebuah jawaban yang indah, bahwasanya kasih sayang yang engkau kepada seekor kambing, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepadamu. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada selain manusia dalam agama kita sangat dianjurkan. Bahkan bisa menyelamatkan seseorang dari azab di hari kiamat. Seekor kambing, apa urusannya dengan manusia jamaah? Seekor kambing. Tetapi ketika dia menyayangi, dia mengasihinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi. Saat dimana mungkin di hari kiamat tidak ada lagi kasih sayang, kecuali kasih sayang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang selanjutnya kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Mansur sami'tu Abu Utsman maula al-Mughirah bin Syu'bah yaqul sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Adam ibn Abi Iyas dari Syu'bah, Abdul Bistam bin Hajjaj dari Mansur bin Mu'tamir
dari Abu Utsman Maula Mughirah ibn Syu'bah, bekas budaknya Mughirah ibn Syu'bah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan para ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis yang hasan, karena Abu Utsman ini riwayatannya tidak dikenal. Riwayatannya tidak dikenal. Tetapi dikuatkan dalam riwayat yang lain. Mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Tirmidzi, kemudian Abu Daud. Itu juga dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah hingga Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi menghasankannya. Menghasankannya. Allah taala alam. Bahwasanya Abu Utsman mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul masduq, yang jujur dan dibenarkan. Abul Qasim, kunyah dari Nabi SAW. Kunyah siapa? Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun Qasim meninggal saat apa? Dalam keadaan masih kecil. Yaqul Nabi SAW, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Kata Nabi SAW, tidaklah Allah mencabut kasih sayang kecuali kepada orang yang sengsara. Orang yang buruk, jamaah sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu taala, wal qasawatu la yuhibbuha Allah taala wa hiya uqubah. Dan kasarnya, kerasnya hati seseorang itu adalah sifat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, uqubah itu merupakan hukuman. Dan jemaah, antum bisa lihat orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras itu biasanya apa? Biasanya hatinya sempit. Dan hatinya sempit tidak lain berasal dari apa? Azab. Seolah-olah dunia ini apa jemaah, semuanya buruk hingga dia harus melakukannya sebagaimana dia merasakan. Makanya katakan syaqi, orang yang diangkat darinya kasih sayang, dia tidak akan pernah mengecap kebahagiaan. Karena syaqi didu sa'id. Orang yang syaqi, orang yang sengsara, itu lawannya orang yang bahagia. Dan antum lihat jemaah, orang-orang yang memiliki kasih sayang biasanya hidupnya penuh dengan kebahagiaan, karena hatinya apa jemaah? Hatinya lapang. Beda dengan orang yang keras, orang yang kasar, orang yang suka teriak-teriak, orang yang suka mengeluarkan perkataan yang buruk. Biasanya hatinya apa jemaah? Hatinya penuh dengan keburukan, hatinya sempit, hatinya tidak lapang, hingga yang keluar dari mulutnya, dari perbuatannya, perbuatan yang buruk. Maka sungguh sabda Nabi SAW ini benar. Siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka dia adalah orang yang sengsara. Orang yang sengsara di dunia, sebelum nanti naudzubillah Allah Subhanahu wa taala sengsarakan, bisa jadi di mana? Di akhir. Sebabkan dia tidak pernah mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Fa inna Allah ta'ala la yuhibbu qulubal qasiyah wa ab'adul qulubi anillah al-qalbul qasi. Kata yang sangat indah dari Syekh hafizallahu taala. Maka sungguhnya Allah tidak mencintai hati yang keras, dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22,
fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celaka orang-orang yang hatinya apa jemaah? Keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala saja sulit ya, apalagi mengingat manusia. Tapi sebaliknya, ketika seorang memiliki hati yang bersih, maka hatinya akan tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ar-Ra'd, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Maka jemaah sekalian, kita juga bisa mengambil kesimpulannya bahwasanya orang-orang yang buruk, orang-orang yang kasar, ketahuilah dia itu adalah orang yang jauh dari Allah. Hatinya apa? Hatinya kering, hatinya keras, hatinya kaku, karena tidak pernah dilunakkan dengan mengingat Allah, mengingat hari kiamat, ingat hari akhirat. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kata beliau juga, wa min sa'adatil mar'i, dan di antara bentuk kebahagiaan seseorang an yakuna muttasifan bi sifatir rahmah wa min su'i haddihi wa syaqawatihi al-hirman min hadhihi sifatil jalilah. Di antara bentuk kebahagiaan seorang hamba ketika seorang memiliki sifat mengasihi, dan di antara bentuk keburukan dan kesengsaraan dan terhalangnya dari kebaikan adalah seorang yang memiliki sifat keras, kasar, lawan dari sifat memberikan kasih sayang. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya sifat kasih sayang merupakan sifat yang mulia. Sifat kasih sayang merupakan akhlak yang mulia, dan sebaliknya sifat yang kasar, yang keras merupakan akhlak tercela. Di antara juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seorang yang memiliki sifat kasih sayang maka dia akan mendapatkan pahala, karena dia termasuk ibadah min a'malil khair wa min al-khisali at-tayyibah allati imtaza biha ahlul iman, yang membuat unggul orang-orang yang beriman karena mereka mendahulukan kasih sayang. La tunza'ur rahmah illa minal ashqiya, dan tidaklah Allah cabut kasih sayang dari seorang kecuali memang orang tersebut adalah orang yang sengsara, orang yang tercela, orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ashqiya'u ghairu su'ada, dan orang-orang yang sengsara tidak akan merasakan kebahagiaan. Ya, sekalian Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung, hadis yang mulia, hingga kita juga bisa mengambil pelajaran. Kita coba introspeksi diri kita. Apakah kasih sayang di dalam hati kita sudah tercabut atau belum? Kalau belum tercabut, berarti masih ada kasih sayang Allah yang akan menghampiri kita, dan masih ada secercah kebahagiaan jemaah. Tapi sebaliknya, kalau seseorang sudah tidak memiliki kasih sayang, maka bisa jadi dia termasuk orang yang sengsara. Tidak hanya sengsara di dunia, tapi ya, karena siapa yang tidak mau dikasihi, siapa yang tidak mau mengasihi, maka bisa jadi dia tidak akan dikasihi. Di hari kiamat dia menjadi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tidak mendapatkan kasih sayang. Maka coba kita kembali ke dalam hati kita. Masih adakah kasih sayang? Masih adakah ingin memaafkan, ingin memberikan udzur? Masih adakah keinginan untuk menebarkan kasih sayang, menebarkan cinta jemaah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau bahkan makhluk yang ada di sekeliling kita? Kalau ada, maka itu merupakan
sebuah unsur kebahagiaan. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala dengan itu memberikan kasih sayang kepada kita. Hadis yang terakhir dalam bab ini jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya juga, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ismail qala akhbarani Qais qala akhbarani Jarir Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamun nas la yarhamuhumullah atau la yarhamuhullah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya Musaddad dari Yahya. Musaddad meriwayatkan Yahya, maka di sini Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Ada dua. Yahya bin Sa'id ada dua, ada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tapi keduanya adalah seorang yang Tapi kalau Musaddad meriwayatkan dari Yahya, maka Yahya di sini adalah Al-Qattan dan beliau adalah seorang imam. Sebagaimana Syu'bah yang perkataannya dalam para perawi hadis itu diperhitungkan. Dari Ismail dari Qais ibn Abi Hazim ya. Dari Jarir, ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Siapa yang tidak mengasihi manusia, menyayangi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayanginya. Nah, hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga dari dalam kitab Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan tidak perlu lagi kita ragukan tentang kesahihan hadis ini. Masuk waktu Isya jamaah, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Setelahnya kita akan mengupas sedikit tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fadhil. Alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang merupakan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla yang berasal dari dua namanya yang indah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahkan menjadi nama yang sering diulang-ulang oleh manusia, terutama dalam surat Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada makhluknya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Siapa itu Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara nama dan sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tidak memperkenalkan dirinya dengan apa jemaah? Al-Muttaqin atau Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Padahal itu juga nama Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memperkenalkan dalam surat Al-Fatihah dengan namanya yang indah, yaitu Ar-Rahman. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa dijangkau oleh akal manusia. Makanya kalau ada salah seorang yang mentakwil sifat rahmat itu karena bentuk kasihan atau bentuk kelemahan, maka itu bukan merupakan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kasih sayang manusia. Tapi sifat kasih sayang Allah yang lebih mulia dan yang lebih besar, lebih agung, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat. Karena tidak akan bisa disifati oleh manusia. Karena apa? Karena agung, karena besar. Dan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah itu bukan berasal dari kebutuhan. Beda dengan manusia. Mungkin seorang manusia memberikan kasih sayang kepada istrinya karena ingin mendapatkan apa? Kasih sayang juga dari istrinya atau dari manusia yang lain.
atau dia pura-pura baik ya, agar selamat dari apa jemaah? Dari keburukan orang tersebut. Tidak. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berasal dari karunia, berasal dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan jamaah sekalian nikmat Allah Subhanahu wa taala sungguh merupakan sebuah kebahagiaan ketika kita menjadi hambanya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 156. Dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Dan aku akan tetapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kasih sayang yang khas jemaah. Kasih sayang yang akan mengantarkan seseorang kemana? Ke surga. Dan tidaklah surga ini diceritakan kecuali dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tuna az-zakah, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang membayar zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Itu juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala firman, inna qaribun minal muhsin. Ayatnya dalam surat Al-A'raf apa jemaah? Siapa yang hafal jemaah? Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubu haditha wasyamsa wal qamara wal nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallah qaribun minal muslimin. Sungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya kasih sayangku mendahului kemurkaan. Ini merupakan hadis sebagai hadis yang membuat seorang muslim hendaknya tidak pernah berputus asa dari kasih sayang, dari ampunan. Dan juga bukan merupakan sebuah dalil atau alasan untuk seorang muslim bermaksiat. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni dan Maha memberikan kasih sayang. Tapi juga azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya ketahuilah bahwasanya diriku adalah memiliki nama Al-Ghafur, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ketahuilah juga bahwasanya Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi, dan sesungguhnya adabku juga adab yang penyayang. Dan jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ibu yang sedang mencari-cari anaknya saat rumahnya sedang kebakar. Maka dapatilah oleh sang ibu ini seorang anak bayi. Maka langsung saat itu juga anak tersebut disusui oleh ibu. Maka Nabi SAW saat itu ingin memberikan kepada para sahabatnya sebuah pelajaran.
Kata Nabi SAW, wahai para sahabat, apakah ibu tersebut akan melemparkan anaknya ke kobaran api? Para sahabat semua menjawab, tentu ya Rasulullah, tidak akan pernah, tidak akan mungkin seorang ibu yang sedang menyusui anaknya lemparkan anaknya dalam kobaran api. Maka kata Nabi SAW, Allahu arhamu bikum min hadhil liwaladi. Dan Allah itu lebih berkasih sayang kepada kalian dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anak. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, berjemaah, Inna lillahi mi'atalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Memiliki berapa jemaah? 100 rahmat. Fattakharaha tis'atun wa tis'ina yaumal qiyamah. Allah simpan yang 99 jemaah di mana? Di hari kiamat. Fayansuruha wahidah. Adapun dunia ini Allah hanya memberikan 1% saja. Sampai dalam hadis disebutkan seekor kuda tidak menginjak anaknya yang baru lahir. Itu karena sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat orang-orang saling mengasihi, orang-orang saling menyayangi, itu semua berasal dari satu kasih sayang Allah. Sejak dunia ini diciptakan, sejak manusia saling memberikan kasih sayang, sampai nanti hari kiamat itu baru satu. Dan Allah simpan sisanya 99 untuk siapa jemaah? Untuk khusus bagi orang-orang yang beriman. Menjawab sekalian Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil hamba-hambanya yang melampaui batas. Memang kalau manusia ketika memberikan keburukan kepada antum, apakah antum akan memanggil? Jangankan memanggil, ngelihatnya aja udah muak, benar aja. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang jauh. Allah panggil ya ibadi, wahai hamba-hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah menyebutkan bukan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang bertaubat, yang melampaui batas kepada diri dengan maksiat, dengan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, bahkan kesyirikan. Kalau seandainya dia mengampuni jemaah syirik, saat pelakunya bertaubat, Allah ampuni. Dan Allah memanggilnya dengan panggilan bukan wahai pelaku maksiat, wahai pezina, wahai peminum khamr. Allah tidak memanggil ya syari, wahai zani, wahai mudminul khamr. Allah tidak memanggil wahai pezina, ayo bertobat, wahai peminum khamr. Allah memanggil hamba. Antum kalau lagi kesel sama orang, antum panggil nama yang terbaik kan? Bahkan ganti namanya bukan dengan nama manusia, dengan nama binatang. Itu Allah Subhanahu wa taala. Manusia antum berikan keburukan kepada mereka, antum salah dalam perbuatan antum sekali, 2 kali, Allah dimaafin 10 kali. Masih ada yang masih maaf, 20 kali, boro-boro apa? Itu pukulin jamaah 30 kali, 100 kali. Mungkin apa? Lebih baik antara saya atau dia yang hidup gitu. 1000 kali jamaah.
Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun antum melakukan dosa, selama antum meminta ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Ya ibadi law balaghat dhunubuka anana as-sama summa astaghfartani ghafartu lak wal ubad. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dosamu sampai tinggi di langit, tapi engkau masih meminta ampun kepadaku, aku akan datangkan juga semisal dosa yang engkau telah lakukan, dan aku tidak peduli. Allah ampuni. Dan yang lebih, yang tidak mungkin kita pikirkan, Allah ganti jamaah keburukan tersebut dengan apa? Dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, "Wa man taba wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Wa man taba, siapa yang bertobat, wa amila amalan shalihan, dan dia melakukan amal saleh, Allah ganti keburukannya dengan Allah Subhanahu wa taala berikan yang semisalnya kebaikan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. 1000 kali misalnya mencuri, maka Allah ganti 1000 kali dia seperti bersedekah. Dengan syarat dia bertobat. Baik. Yang tadinya keburukan, Allah ganti dengan kebaikan. Kama alhama Rabbuna, betapa kasih sayangnya Tuhan kita, maka jamaah, dengan kita memberikan kasih sayang kepada manusia, ini kesempatan untuk kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala saat kita benar-benar membutuhkannya di hari kiamat kelak. Hadza Allah taala alam. Wassallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.